jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Apalagi di Sumatera Barat ini saya tekankan, jangan berorientasi cari duit di sini. Itulah arahan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa kepada jajarannya. Irjen Teddy bilang kalau mau kaya jangan jadi polisi, jangan orientasi nyari duit. Pidato Irjen Teddy Minahasa ini sontak tersebar luas di media sosial, merespon penangkapannya oleh Divisi Propam Polri terkait kasus jual beli narkoba. Irjen Teddy yang sering mengungkap kasus narkoba di Sumatera Barat diduga juga terlibat dalam praktik jual beli barang bukti narkoba yang diusutnya. Kini Irjen Teddy sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik, tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Ya. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang dihadiri oleh Barreskrim Dir 4 Barreskrim Polri, Irwasda, Kadipropam dan Bitkum. Ya. Yang mana sudah menetapkan Pak Awal TM sebagai tersangka untuk persiang tadi. Ya, hasil gelar perkara. Selain Irjen Teddy Minahasa, kasus praktik jual beli barang bukti narkoba ini juga melibatkan anggota Polri lainnya, mulai dari anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, Kapolsek Kalibaru Polres Pelabuhan Tanjung Priok, anggota Polres Tanjung Priok hingga mantan Kapolres Bukit Tinggi. Total ada 11 tersangka. Atas perbuatannya, pelaku termasuk Irjen Teddy Minahasa terancam hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Kembali pejabat tinggi Polri menjadi tersangka dan kali ini dalam kasus narkoba. Ada yang salah? Kami akan ulas bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto. Pak Beni, selamat petang. Petang. Ya, Pak Beni, kalau misalnya terbukti Teddy Minahasa ini masuk dalam kasus jual beli narkoba ini, ada ancaman hukuman mati. Itu dari sisi pidananya. Kemudian kalau sanksi dari Polri, apa yang direkomendasikan oleh Kompolnas? Nanti hasil pemeriksaan ini kan sementara berjalan, apabila memang terbukti, semua sudah terbukti, kemudian nanti dari pemeriksaan etik juga terbukti, maka sanksi terberatlah yang layak untuk dikenakan. Karena apa? Masalah narkoba adalah masalah serius, menyangkut nasib generasi muda kita ke depan. Nah, oleh sebab itu sanksi yang seberat-beratnya patut untuk diterapkan dalam kasus ini. Pemberhentian tidak hormat, Pak Beni? Iya. Oke, jika terbukti pemberhentian tidak hormat ini sudah pasti, Pak Beni ya? Saya yakin Polri akan mengambil langkah itu. Oke, Contohnya sudah ada sebelumnya. Pernah ada sebelumnya, Pak Beni, boleh disebutkan? Ada beberapa kasus sebelumnya semua PTDH kalau sudah menyangkut ikut menjual, membackingi, kemudian perantara dan sebagainya, rata-rata PTDH. Pak Beni, yang menarik di sini memang kita lihat bahwa banyak sekali kasus narkoba yang melibatkan baik itu anggota Polri, perwira menengah, tapi ini adalah perwira tinggi yang jadi tersangka, Jenderal Bintang 2. Boleh dikatakan mungkin hal seperti ini adalah hal yang banyak terjadi di internal Polri? Ya, apabila imannya tidak kuat, mudah tergoda, memang dunia narkoba ini dunia yang uangnya banyak. Bayangkan saja bisnis ilegal di dunia yang terbesar adalah narkoba dibanding bisnis senjata, penyelundupan rokok dan sebagainya. Itu yang paling besar keuntungannya adalah narkoba. Oke, Kompolnas melihat mungkin saja ada sindikat di dalam Polri berkaitan dengan narkoba. Memang menurut kami ini nanti ke depan kami sendiri sudah mulai melakukan diskusi-diskusi upaya apa yang akan kami lakukan sebagai pengawas eksternal. Contoh dari kasus TM ini adalah pengelolaan barang bukti. Padahal di Undang-Undang 35 tahun 2009, pasal 90, 91, 92 itu sudah diatur. Ketika menyita barang bukti narkoba dalam tempo 3 hari, itu sudah harus dites laboratorium. Ada pengawasannya terkait dengan barbuk ini, Pak?
ini harusnya ada. Oke. Pengalaman kami di BNN dulu sudah punya peraturan kepala BNN Oke. tentang prosedur pemusnahan barang bukti. Oke. Nah, pasal ini memang dicantumkan dalam undang-undang tersebut karena pengalaman sebelumnya penanganan barang bukti ini sering banyak Oke. penyimpangan. Pak Beni, kalau alasannya Teddy Minahasa ini kan untuk keperluan penyelidikan begitu, sebanyak 5 kilogram. Itu ada mekanismenya. Oke. Kalau kami tanya ada nggak berita acaranya penyisihan barang bukti, itu dulu. Oke. Karena di situ semua harus secara rinci ya, disisihkan untuk apa. Biasanya disisihkan itu untuk bukti di pengadilan, sampel di pengadilan, kedua untuk penelitian, ilmu pengetahuan, bahkan negara lain sering minta Oke. sampel untuk dimasukkan di database mereka. Oke, jadi aturannya sebenarnya ada, berarti pengawasannya di sini yang lemah. Betul, betul. Oke, apa yang bisa direkomendasikan oleh Kompolnas? Kenapa pengawasan seperti ini bisa lemah? Yang pertama regulasi dulu. Oke. Kami segera akan membuat rekomendasi agar dibuat perkap khusus pemusnahan barang bukti atau penanganan barang bukti. Oke. Kalau di BNN sudah ada dulu. Nah, oleh sebab itu nanti dengan ada pedoman yang sama di seluruh Indonesia, maka tinggal bagaimana pengawasannya. Karena proses pemusnahan ini harus transparan. Ketika di tes lab harus diketahui, kemudian berapa yang disisihkan, ada berita acaranya, bahkan ketika memusnahkan pun disaksikan oleh dari kejaksaan. Oke, Pak Beni, Anda menyebut tadi bahwa Anda akan mengeluarkan rekomendasi soal regulasi dulu. Apakah artinya selama ini regulasinya tidak jelas atau bagaimana? Kami melihat untuk pemusnahan ini belum. Belum ada regulasi? Karena kami pernah menanyakan, ada nggak perkap tentang ini? Oke. Sekali lagi, waktu kami di BNN punya peraturan kepala BNN. Itu khusus BNN-nya? untuk pemusnahan barang bukti. Itu untuk di Jadi BNN? Betul, jadi tinggal mengadopsi saja sebetulnya. Oke, apakah aturannya berbeda begitu antara yang di BNN, tadi Anda sebutkan kalau BNN ada aturannya, tapi kalau misalnya di Polda misalnya atau di tingkat Polres misalnya, Anda tidak melihat ada aturan yang jelas soal itu? Itu bisa dilihat ketika ada pemusnahan barang bukti dengan cara mengumpulkan hasil sitaan selama 1 tahun, itu sudah pasti melanggar. Oke, baik. Karena ukurannya tadi 3 hari diperiksa lab, 7 hari minta penetapan kejaksaan, kemudian 7 hari harus sudah dimusnahkan. Oke, berarti di situ letak pelanggaran yang terjadi, yang mungkin saja terjadi begitu di Polri, Pak Beni ya? Betul. Oke, nah Pak Beni, kemudian itu dari sisi regulasi, kemudian sanksi yang diberikan kepada Polri atau anggota polisi yang melakukan pelanggaran termasuk terlibat dalam kasus narkotika misalnya, apakah kurang keras, kurang kuat begitu sehingga mereka masih berani melanggar? Saya melihat kalau sanksinya sanksi etik saja PTDH. Oke. Kemudian sudah banyak yang diajukan ke pengadilan. Beberapa kasus kita ikuti di media. Nah, ini kenapa tidak kapok-kapok gitu? Oke, berarti mungkin perlu ditambah mungkin Pak Beni ya? Betul. Oke, Pak Beni, saya mundur ke pertemuan Presiden dengan para petinggi Polri di Istana kemarin. Kompolnas juga ikut dalam pertemuan dengan Presiden itu. Ada hal khusus misalnya yang disampaikan atau dititipkan oleh Presiden kepada Kompolnas? Karena kalau kita dengar Presiden menyebut beberapa hal, satu hal yang sering disebut Presiden adalah soal kepercayaan publik ke Polri yang turun drastis. Jadi arahan tersebut diberikan Presiden kepada seluruh jajaran Polri. Dari Kompolnas diundang untuk mendengar langsung arahan itu. Tentunya kami sebagai lembaga yang tugasnya membantu Presiden dalam menyusun arah bijak Polri, kemudian juga diberi kewenangan pengawasan eksternal, maka kami merespon arahan tersebut dengan beberapa langkah. Jadi apa itu Pak? Di antaranya adalah rekomendasi kepada Polri dalam kaitan dengan tadi masalah penanganan barang bukti.
Oke. Karena Presiden juga menekankan soal penanganan masalah narkoba. Ma- Kemudian yang lain, masalah pengawasan. Ini Oke. juga kami sering dapat aduan soal masalah serse, Oke. maka kami akan menjalin sinergi yang lebih intensif dengan pengawas internal Oke. untuk pengawasan itu bisa efektif. Baik, baik. Jadi pengawasan kepada Polri memang harus dikuatkan lagi agar pelanggaran serupa tidak terjadi atau setidaknya berhentilah sampai di sini. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Pak Benny Mamoto. Terima kasih petang hari ini sudah bergabung bersama kami.